Masyarakat Kalimantan Selatan sudah pasti mengenal kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Sultan Adam Mandiangin yang terletak di kawasan Bukit Besar, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan tersebut banyak menyuguhkan keindahan alam, diantaranya air terjun, jalur pendakian yang menantang ke puncak Bukit Besar. Wilayah ini juga dikenal sebagian orang sebagai lokasi wisata sejarah. Satu di antaranya objek menarik ini adalah kolam Belanda. Ketika memasuki kawasan wisata tersebut, pengunjung akan melewati jalan berukuran kurang lebih 30 kali 50 meter. Di sana banyak warga yang datang bersama keluarga sekedar untuk bersantai dan bersuah foto. Namun tahukah kalian, kolam yang indah itu ternyata menyimpan cerita mistis dari mulut ke mulut masyarakat setempat. Dijelaskan Mansur SPDM Hum, seorang sejarawan Universitas Lambung Mangkurat yang juga mendapat gelar sebagai cendekiawan dari Kesultanan Banjar, bahwa dari penelusuran informasi yang didapat dari masyarakat setempat, terdapat banyak penampakan makhluk gaib di sekitar area kolam tersebut. Mulai dari penampakan putri sehingga sebagian warga meyakini kalau itu kolam pemandian putri dari alam gaib. Bahkan dalam tayangan misteri tentang alam sebelah di salah satu stasiun TV lokal di Banjarmasin mengakui bahwa kolam ini sangat kental dengan aura gaib. Bahkan tambah Mansur, juga ada masyarakat setempat yang mengaku pernah menyaksikan penampakan noni Belanda bergaun putih sedang berdiri di tepi kolam. Ketika saya mendapat cerita itu, saya langsung mencari tahu siapa sosok yang dimaksud itu dan apakah ada hubungan dengan pembangunan kolam Belanda ini di masa lalu. Ujarnya, mengenai bagaimana sejarah kolam Belanda di Mandiangin, Mansur mengaku cukup sulit mencari sumber-sumber sejarah mengenai kolam Mandiangin tersebut. Kiasannya bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, imbuhnya kepada klik kalsel. Setelah penelusuran hingga ke perpustakaan Leiden Belanda dan cross-check koneksi sejarawan di beberapa wilayah di belahan bumi Eropa, akhirnya perlahan misteri ini mulai terkuak dan menemukan titik terang. Pertama, ditemukan dari sumber foto yang didapatkan pada Orlok Reference Intrigue dalam artikel utama, yakni Hertfordshire Sonder Ethics atau hukum tanpa proses. Dalam sumber foto tersebut terdapat gambar Gubernur B.J. Haga yang sedang berada di kolam renang. Pada kapsen foto yang cukup singkat hanya dituliskan Haga di kolam renang tanpa menjelaskan detailnya. Dari informasi itu ada sesuatu yang unik di dalam gambar itu. Terdapat noni Belanda yang berdiri di pinggir kolam ini. Terlihat di sekitar kolam banyak orang termasuk Gubernur B.J. Haga yang membangun dan meresmikan kolam tersebut. Kemudian bukti lain yang disampaikan Mansur mengenai sejarah pembangunan kolam renang Mandiangin juga terdapat dalam majalah Traffic Nederland Terzicht Vervendi van Kennis di tahun 1939. Dalam majalah ini dituliskan bahwa pada bulan Februari 1939 dibuka pesanggerahan dengan kolam renang dan lapangan tenis di ketinggian 150 meter yang dinamakan Mandiangin. Pesanggerahan ini lokasinya terletak sekitar 50 meter dari Banjarmasin, dan pesanggerahan Mandiangin dan fasilitasnya seperti kolam renang, lapangan tenis diresmikan pada tanggal 26 Februari 1939 oleh Gubernur Van Borneo Dr. Bouke Jan Haga. Lebih lanjut, keunikan kolam renang Mandiangin ini adalah air yang khas mengalir dari sumber mata air. Lantas dasarnya sangat alami dan kesegaran yang khas terasa. Kondisi ini sama dengan kolam peninggalan Hindia Belanda, kolam renang Tirta Kencana di daerah Banyumas yang juga dibangun tahun 1900-an. Diperkirakan bangunan kolam ini merupakan kolam renang pemandian untuk melayani tamu-tamu dari Eropa yang rindu dengan suasana kampung halaman mereka. Mengenai kolam Mandiangin ini, pada bagian samping terdapat beberapa reruntuhan bekas bangunan yang sudah hancur. Bangunan ini dulunya diperkirakan digunakan sebagai tempat bersantai atau tempat berganti pakaian oleh para orang Belanda setelah mandi di kolam. Setelah perbandingan, kompleks olahraga yang ada di Malang pada tahun 1900-an sempat dianggap sebagai kolam terbaik di Hindia Belanda. Hampir sama kondisinya dengan kolam renang Mandiangin di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 1939, kolam renang dalam bahasa Belanda ini lebih banyak digunakan masyarakat Eropa serta kalangan yang terpandang lainnya
untuk memenuhi keinginan mereka berenang. Terima kasih telah menonton penjelasan video dari akun Sepintas Kabar. Sebelum menutup, jangan lupa subscribe sebagai tanda bayar pajak secara gratis.